Rumah adat Baduy Sulan Nyanda adalah rumah adat dari Provinsi Banten. Hal ini didasarkan pada rumah adat yang dimiliki oleh suku Baduy. Suku Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Bentuk rumah adat Baduy sering disebut dengan istilah julang lapak. Nyanda dalam bahasa Sunda mempunyai arti sikap bersandar yang tidak lurus. Ini merujuk pada bentuk atap dari rumah atas Baduy. Selain Sulan Nyanda, rumah adat Baduy ini juga punya julukan lain, yaitu imah. Secara umum, rumah adat Baduy memiliki gaya bangunan seperti panggung. Bahan yang digunakan untuk bangunan rumah adat Baduy adalah bambu. Rumah adat Baduy merupakan simbol kesederhanaan dari masyarakat. Adapun keutamaan yang ingin didapat dari bangunan rumah ini adalah fungsi perlindungan dan kenyamanan. Selain ini, semangat kekeluargaan di suku Baduy masih sangat kental, sehingga dalam pembangunan rumah adat Baduy melibatkan warga sekitar dengan cara gotong royong. Oleh karenanya, ketika ada salah satu masyarakat yang membuat, maka masyarakat Baduy akan berbondong-bondong saling membantu. Rumah adat Baduy pada umumnya memiliki struktur bangunan yang tinggi menyerupai rumah panggung. Hal ini dikarenakan kontur tanah yang biasa dihuni oleh suku Baduy yang tidak rata. Untuk menyesuaikan dengan keadaan ini, maka pada bagian yang miring ataupun tidak rata bergelombang, maka biasa masyarakat Baduy meletakkan batu kali yang ditumpuk. Fungsi utama dari batu ini adalah sebagai penjaga bangunan yang dikhawatirkan tanahnya bergerak atau longsor. Rumah adat Baduy dibangun dengan mengikuti kontur tanah tempat didirikan bangunan. Inilah mengapa orang Baduy seringkali disebut sangat menjaga kelestarian lingkungan. Bagian atap dari rumah adat Baduy ini terdiri atas daun yang disebut dengan Sulan Nyanda, memiliki makna bersandar dalam posisi yang tidak lurus namun agak meraba ke arah belakang. Hal ini terlihat dari posisi Sulan Nyanda yang dibuat panjang dan memiliki derajat kemiringan yang lebih rendah. Di bagian kerangka di bawah atap, bagian bilik rumah dan pintu dibuat dari anyaman bambu. Anyaman ini disusun dan dianyam secara vertikal yang dikenal dengan nama sarigsik. Teknik ini dibuat berdasarkan perkiraan saja dan tidak diukur terlebih dahulu. Adapun untuk keamanan rumah, maka pemilik rumah biasanya membuat dua buah kayu yang disusun menjadi palang sehingga bisa ditarik, didorong dan dari bagian luar rumah. Sebagian besar dan bahkan seluruh bagian dari rumah adat ini menggunakan material yang seluruhnya berasal dari alam. Tentu saja tetap mempertimbangkan kelestarian alam dengan menggunakan seperlunya saja. Seluruh bangunan rumah tinggal suku Baduy menggunakan ke utara, selatan dan saling berhadapan menghadap ke arah barat dan timur. Tidak diperkenalkan berdasarkan adat yang berlaku di perkampungan suku Baduy. Rumah adat Baduy dibagi dalam 3 bagian, yaitu bagian sororo atau depan, tepas atau tengah, dan ima atau belakang. Bagian rumah sororo biasanya dipergunakan tuan rumah untuk menerima kunjungan tamu. Bagian ini letaknya memanjang ke arah bagian lebar rumah. Bagian rumah selanjutnya adalah ruang tepas yang membujur ke arah bagian panjang atau ke belakang, yang digunakan untuk acara makan atau ruang tidur anak-anak. Tidak ada pembatas antara ruang sosoro dan tepas sehingga kedua ruangan ini menyatu dalam bentuk huruf L yang siku. Hal ini akan dilaksanakan bersesuaian dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya. Bagian ini dari rumah adat Baduy adalah pada bagian imah. Ruangan ini memiliki fungsi yang khusus dan penting. Biasanya orang Baduy menggunakan sebagai dapur dan juga kamar tidur bagi pemilik rumah dan istri. Beberapa ciri-ciri utama dari rumah adat Baduy adalah sebagai berikut, yaitu bangunan dari rumah adat Baduy ini tidak boleh menyentuh tanah. Setiap bagian dari tiang ruang selalu disanggah dengan sebuah batu. Dindingnya terbuat dari anyaman batu. Atap rumah adat Baduy terdiri atas atap kiri dan atap kanan. Bagian kiri dari atap ini biasanya memiliki ukuran yang sedikit lebih panjang. Bahan ijuk ataupun daun kelapa banyak digunakan sebagai bahan atap rumah adat Baduy. Tidak memiliki jendela. Lantai rumahnya terbuat dari bambu. Rumah adat Banten menerapkan konsep ekologis. Hal ini
terlihat jelas dari konstruksi dan material yang digunakan. Mengingat rumah suku Baduy tidak memiliki jendela, mereka menggunakan patokan arah mata angin barat dan selatan untuk memudahkan angin dan cahaya masuk ke rumah. Sistem drainase rumah adat ini hanya terbuat dari susunan batu kali di sekeliling rumah. Dengan cara ini, batu akan menghalangi tergerusnya tanah yang berada di bawah bangunan sekaligus memudahkan sistem resapan air. Uniknya, untuk mengukur dimensi bangunan, suku Baduy akan melibatkan tubuh pemilik rumah. Contohnya, pengukuran tinggi kepala keluarga menggunakan telapak tangan di atas kepala digunakan ketika hendak menentukan tinggi pintu. Sementara, untuk menentukan lebar pintu akan dilakukan ukuran tubuh kepala keluarga dengan sikap berdiri seperti bertolak pinggang. Di titik dari pola pemukiman, Sulah Nyanda terpusat dalam satu kawasan dengan batas wilayah berupa hutan. Ingat, lahan kosong semakin terbatas, pembangunan rumah adat harus mengantongi izin tetua adat lebih dulu. Perizinan ini berkaitan erat dengan posisi rumah yang harus sesuai aturan adat. Sulah Nyanda memiliki filosofi bahwa rumah bukan sekedar tempat berteduh, melainkan juga sebagai lambang kepribadian seseorang, sehingga pembuatannya harus sesuai aturan adat. Rumah suku Baduy dibuat selaras dengan alam sebagai bentuk melestarikan lingkungan sekaligus menerapkan filosofi bahwa sejatinya manusia adalah bagian dan hidup dari alam. Di rumah adat Banten yang asli dimiliki oleh suku Baduy dengan nama Sulah Nyanda. Nilai-nilai tradisional yang masih begitu kental di rumah adat Sulah Nyanda membuat rumah ini begitu berciri khas. Saat ini rumah ini pun masih dapat ditemukan di wilayah Banten, tepatnya di wilayah tempat tinggal masyarakat Baduy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.